yang paling banyak belanja di sini orang Indonesia. Makanya orang Indonesia paling disenengin sama pedagang, karena orang Indonesia rata-rata doyan belanja. Makanya sampai bela-belain transaksi pakai rupiah juga, mereka bela-belain. Sampai pedagang tuh bela-belain sampai belajar bahasa Indonesia. Get ready. Guys, ini suasana bubaran sholat subuh di Masjid Nabawi. Saya keluar dari pintu masuknya juga tidak dari pintu 4. Memang ada banyak pintu. Biasanya pintu yang import ini pintu sebelah sini nih, karena ini pintunya paling dekat sama apa namanya, ini bukan area perempuan, laki-laki masuk. Nah, ini dekat sama makam sahabat, sama makam dekat sama Raudhah, makam sahabat sama makam Rasulullah. Nah, ini tempat favoritnya di sini. Cuman ini saya beberapa kali dapat di situ sih. Bisa ya, ini Assalam Gate. Assalam Gate. Itu tadi hampir mendekati Raudhah, tapi tidak masuk ke Raudhah. Ibaratnya di soft barisan depan, soft depan lah. Itu tempat favorit untuk bisa makin kesini karena jamaah makin banyak. Jadi biasanya kali 1 jam sebelumnya kita bisa dapat lah ke situ. Nah, sekarang 1 jam sebelumnya aja kita datang udah penuh, udah ditutup. Makanya saya favorit masuk dari depan ini selalu di pintu gate 4. Di gate 5 saya cuman sekali masuk situ. Kayaknya nggak pernah masuk di sini, selalu masuk lewat pintu masuk gate 4. Gate 4. Nah, di gate 4 ini karena bisa ada pilihan. Kalau misalnya di gate 3-nya itu pagarnya belum ditutup, berarti masih bisa masuk. Itu pagarnya udah ditutup tuh. Pagar udah ditutup. Jadi saya pilihannya kenapa selalu masuk gate 4. Begitu gate 3 ada celah saya bisa masuk tuh. Tapi ya pagi ini saya kurang beruntung, ternyata pagar udah ditutup. Padahal saya datang udah 1 jam lebih awal gitu. Tapi ternyata memang makin kesini untuk masuk ke barisan saf depan itu ya mesti 2 jam lebih awal. Nah, biasanya saya ngakalinnya untuk bisa dapat di situ saya harus datang di waktu asar lebih cepat. Nah, misalnya asar 2 jam sebelumnya, jadi habis zuhur pulang ke hotel, buru-buru makan siang, buru-buru balik lagi ke Masjid Nabawi biar dapat ke situ, ke gate 3. Nah, di gate 3 itu ya, di gate 3 itu nah udah diparetin tuh. Dirapel semua, diparetin dari gate 3 itu, udah berusaha untuk nggak keluar-keluar lagi dari gate 3. Jadi dari asar, maghrib, isya udah langsung kita paretin di sana gitu. Karena kalau udah keluar udah susah lagi masuknya nanti. Nah, ini tampak depan ya dari Masjid Nabawi. Nah, itu kubahnya di sebelah sana tuh guys, kubahnya. Kubahnya ada kubah yang hijau sama ada kubah yang putih yang ada silver ya. Sekarang saya menuju ke hotel guys. Nah, emang alhamdulillahnya hotel saya di Silver Hayah. Nah, ada
itu ada 3 tower ya. Jadi saya masuk ke gangway di antara 3 tower itu, di balik tower itu, nah itu ada hotelnya. Alhamdulillah hotelnya saya termasuk yang beruntung karena hotelnya berada di depan, di sisi depan pintu depan gitu, di sisi pintu depan pas menghadap kiblatnya Masjid Nabawi. Jadi kita kalau datang tiba ke Masjid Nabawi berada di paling depan gitu. Jadi enggak, kalau hotelnya dari arah sana berarti begitu tiba ke Masjid Nabawi datangnya dari arah belakang. Nah kalau dari sana dari arah samping gitu. Ini kita udah di arah depan. Jadi ada potensi untuk bisa dapat barisan depan, soft depan. Ini ada tempat minum ya. Tapi ini bukan air zam-zam. Zam-zam tadi saya udah ngambil di dalam. Zam-zam disediain di gentong-gentong di dalam Masjid Nabawi. Biasanya di antara pilar-pilar gitu. Nah kita coba ya, kita minum air zam, bukan air zam, air aja nih. Biasa tadi saya udah bekal sih air zam-zam. Isi modelnya kayak di Singapura ya, kayak di zaman dulu di airport Singapura. Nah, juga bisa kalau mau pakai gelas. Tapi karena saya punya kebiasaan jelek nggak pakai gelas. Tapi saya kalau pakai gelas takut gelasnya bekasnya, nah kayak gini nih tuh, buang-buang. Jadi saya langsung ditotor aja. Harusnya sih nggak, sebenarnya itu nggak sopan ya. Cuma tuh kebiasaan orang-orang praktis kayak saya sih. Oke. Guys, kita sekarang jalan menuju hotel ya. Jadi kelihatan jarak dari gate Masjid Nabawi. Jaraknya dari Masjid Nabawi ke hotel tuh seberapa jauh sih? Nah, di sini tuh kita dengar banyak orang Indonesia. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk merasa sendiri atau gimana, karena pasti ketemu orang Indonesia kan. Orang Indonesia lumayan dominan lah di sini, lumayan. Jadi beberapa disclaimer atau signage, tanda-tanda, arahan-arahan itu banyak yang sudah di mention dengan bahasa Indonesia. Bahkan kalau kita mau jajan atau beli oleh-oleh atau beli beli sesuatu, pedagang-pedagang juga banyak yang sudah banyak juga yang bisa transaksi dengan rupiah gitu. Saya juga lumayan rada nyesel karena justru semua mempersiapkan ke real, sementara di luar itu padahal transaksi rupiah juga bisa. Nah ini kursi roda. Jalan-jalan.
Indonesia. Ya rata-rata nih orang Indonesia yang pada ngerokok nongkrongnya pada di sini karena ini area ini tuh sudah masuk ke gate 10. Kita dari gate 10 masuknya. Gate 10. Kali tuh. Oh ini ada rombongan tapi dari negara mana tahu. Nah ini emang daerah smoking area. Saya perokok, cuman nah itu ada Indonesia juga tuh pernah rokok. Saya perokok cuman dengan melihat cuaca dan kondisi di sini kering, panas. Mas, minta tolong fotoin sebentar. Di mana? Di Masjid Umama. Ini? Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dari mana Ibu? Dari Semarang. Udah lama? Ya. Rabu. Masjidnya kelihatan kan? Full semuanya? Masjid Umama. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Aduh, ada orang. Nah, tunggu sepi ya. Nah, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Dari mana? Dari Bogor, Mbak. Oh, Rasuda. Iya. Saya juga seperti Bogor. Oh iya. Itu ya. Ah, mana-mana. Kok dia tahu saya tiba-tiba minta sama saya bilang Mas berarti muka sudah kelihatan muka Indonesia banget ini mah tuh. Nah, ini kita sudah masuk ke area pertokoan nih. Dari tempat tadi itu tempat-tempat nongkrong. Ya di sini udah ada booth area pertokoan. KFC ada sini. Gitu. Nah ini ada masjid atau musola dulu yang sekarang udah jadikan monumen. Ini musola lupa saya pas bangun Abu Bakar. Nah itu pas lupa sih ceritanya kemana dari situ sama Habib. Dia nih, ini udah bisa oleh-oleh lah. Tuh ada emas, tuh murah dengan daripada bisa ngomong bahasa Indonesia, tukang jualan juga bisa ngomong bahasa Indonesia semua. Agenda hari ini sebenarnya mau jalan jam 6, udah janjian mau jalan ziarah lagi ya. Nah, ini udah masuk kawasan hotel-hotel ya. Soal hotelnya masih 2 blok lagi nyebrang. Tapi tidak jauh lah dari Masjid Nabawi. Nah kemarin sempat beli breakfast start sini, beli kebab.
yang paling banyak belanja di sini orang Indonesia. Makanya orang Indonesia paling disenengin sama pedagang, karena orang Indonesia rata-rata doyan belanja. Makanya sampai bela-belain transaksi pakai rupiah juga, mereka bela-belain. Sampai pedagang tuh bela-belain sampai belajar bahasa Indonesia. Jadi bisa tawar-menawar bahasa Indonesia. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang kesulitan komunikasi bahasanya, udah bisa bahasa Indonesia kok. Masih bapak lagi sini. Pak. Nah, ini dia ada nyampe. Ada di atas dada. Kuncinya? Bentar ya. Udah ada belum? Tuh, ada belum? Pak, ada nggak, Pak? Ada kunci? Nggak ada. Ini ambil belum? Tutupin nggak? Lila tuh dia. Gulanya. Ada nggak, Pak? Aing mana? Mana? Udah ada kali di atas? Tadi udah ke atas? Udah, di kotak-kotak begitu. Oh, jangan-jangan di bawah kok, Pak Ajis ya. Bener, iya 906 ah. Kudu pakai kacamata ya. Oke. 906. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Oke. Berarti yang mulai datang. Gak ikut. Oh Pak Oji mah jika mau ngiludik deh. Saya sebenarnya ngantuk tadi, aduh. Ngantuk wae. Itu proses adaptasi, jadi siklus tidurnya cuma 3 jaman. Iya. Kemudian saya. Wah, kan tidur duluan. Lu kumaha orang nyeuseun heula. Assalamualaikum. Oh, ini sarapan ya? Ini ini saya beberapa gitu. Ini yang kemarin rumah. Ya. Malam. Ya, Ini masukin yang 4 ya? di luar aja lah, Pak. Biar kayak kemarin. Pak itu tadi beli. Oh. Nah, ini dia guys, kamar saya tinggal selama di Madinah. Nah, kayak itu kebetulan sudah jadwal makan. Nah, ini salah satu sahabat saya di sini nih. Terima Nih, kasih. Pak Budi. Makasih Pak ya Pak Uya Budi. Kuya. Emang katanya mirip Uya Kuya, segini mirip Ariel Noah dibilang Uya Kuya. Ya Allah, salah sibur matanya kayaknya tuh. Menunya kita intip nih. Wah, apel. Padahal yang kemarin aja ya makanan nggak bisa dihabisin karena udah ngamut di sini. Makanan berlimpah guys. Jadi kalau teman-teman rencana Indomie gitu. paling ya kangen-kangen Indomie lah. Cuman jujur makanan udah berlimpah, udah banyak banget makanan di sini gitu. Makanan banyak banget. Sini mah. Nah, sekarang menunya apa? Kita intip guys. Menu hari ini apa nih? Coba kita lihat menunya. Wah, ikan sama timun, sayur timun, ikan sur. Cuman memang selama di sini makannya padat-padat, jadi nggak ada makanan yang berkuah gitu loh, makannya yang kering semua gitu, minyak-minyak. Sebenarnya saya lagi pengen makan yang berkuah nih guys, seperti sate Lamongan gitu ya, gitu, yang mengandung serat lah. Oke guys, saya makan dulu ya guys ya.